Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kami ucapkan selamat tahun baru bagi seluruh pemirsa dan penonton setia diskusi Sekolah Sahabat. Kita bertemu kembali dalam program favorit kita, Diskusi Sekolah Sahabat, sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang tahun yang baru, triwulan yang pertama di tahun 2021, kita akan membahas satu kitab, yaitu kitab Yesaya, Hiburkanlah Umatku. Dan pelajaran pertama, kita akan belajar mengenai krisis identitas. Kita sudah bersama dengan sahabat dan juga narasumber kita di sini, dan saya ucapkan selamat tahun baru bagi semuanya. Terima kasih sudah setia bersama dengan diskusi Sekolah Sahabat. Boleh memperkenalkan diri, dan pertanyaan hari ini adalah, ada nggak sih pengalaman tersesat atau nyasar? Silahkan. Ya, oke, baik. Shalom, nama saya Norman Tambunan dari Jemaat Jamrut. Nyasar sih sering banget ya, tapi yang paling aku inget itu waktu masih kecil, TK atau SD. Jadi di mall itu tuh kan sering banget karena terdistraksi ya dengan hal-hal lain, jadi suka kabur-kaburan sana sini, dan akhirnya hilang, nangis sendiri akhirnya. Nangis, tapi untungnya ketemu sih. harus Gitu. dibawa ke customer ini dulu? Belum pernah. Oh, Itu enggak belum ya? pernah. Oke, baik, terima kasih Norman sudah sharing. Emang pengalaman anak-anak di kota ini nyasarnya biasanya di mall ya? Iya. Baik, kita juga bersama dengan narasumber kita, Pendeta Leroy Pakpahan, Gembala Jemaat Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Shalom Pak Pendeta. Shalom semua, selamat tahun baru. Ya, kalau Pak Pendeta, nyasar atau tersesatnya? Nyasar. Nyasar. Saya mungkin beritahu 2 kali saya nyasar, dan ini impaknya luar biasa yang seharusnya ditempuh jarak. Artinya waktu cukup singkat, tapi oleh karena nyasar. Pertama itu bukan pertama, tapi yang satu itu adalah perjalanan pulang dari Pangandaran ke Jakarta, masuk karena dalam keadaan mengantuk, ya, karena saya suka drive waktu malam. Jadi masuk ke pom bensin, tapi pas keluar kembali ke tempat semula begitu. Baru menyadari setelah berapa kilometer. Nah, yang kedua itu di daerah Pekanbaru ya, mau ke arah Medan, putar-putar keliling-keliling di situ, nggak tahu jalan keluar. Kok ini sama terus? Setelah saya kira beberapa kali putaran, setelah 3 kali putaran, kok seperti sama begitu ya. Nah, itulah bahayanya kalau mengendarai dalam keadaan mengantuk ya, tidak fokus gitu ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kayaknya Pendeta waktu zaman itu belum ada Google Maps ya? Belum ada. Ya, tapi walaupun sekarang sudah ada begitu banyak bantuan teknologi, bahkan banyak orang yang masih suka tersesat juga. Ya. Walaupun melihat informasi yang sudah tersedia. Karena saya ingat Pendeta cerita seperti itu, saya ingat kita waktu itu mau pergi ke arah Merak juga ya Pak Pendeta. Ternyata kita salah masuk tol, kita masuk tol yang ke arah Jakarta lagi gitu. Nah itu akhirnya salah. Lihat ke belakang nggak ada mobil, mundur. Jadi mundur. Baru putar balik. Oke, baik, terima kasih. Kita akan mulai diskusi kita. Untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Norman. Ayat hafalan kita terdapat dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas limpahan meninggal pada saat ini. Bapa, kami akan memulai diskusi Sekolah Sahabat kami. Kiranya Engkau yang memimpin diskusi ini dari awal hingga akhirnya, begitu juga dengan Pendeta Leroy dan Kayol yang akan memimpin. Engkau berikan kebijaksanaan dari surga agar dapat memimpin dengan baik, Bapa. Ampuni kami akan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Bicara mengenai krisis identitas, ini saya sangat suka sekali topik ini, dan menurut saya sangat penting bukan hanya untuk Sekolah Sahabat dewasa, tapi seharusnya kita sudah ajarkan juga kepada adik-adik remaja, karena biasanya orang muda dan bahkan remaja-remaja ini mereka suka katakan lagi cari jati diri gitu, lagi mencoba hal-hal yang belum pernah dicoba, dan kadangkala hal-hal yang seperti itu hal-hal yang kurang baik. Kita bisa katakan kurang baik. Kenapa? Ya mungkin waktu saya muda dulu, saya pernah mengalami juga ya.
lagi cari jati diri atau coba-coba doang kok nggak akan ini gitu. Tapi setelah saya sadari sekarang kalau saya tidak melakukan hal itu, seharusnya jalan saya yang sekarang mungkin akan lebih cepat sampai. Kalau tadi pendeta katakan nyasar lebih lama sampainya. Kalau misalnya nggak nyasar berarti akan lebih cepat sampai, atau tidak harus mengalami hal-hal yang buruk dulu baru belajar. Jadi bisa belajar dari pengalaman orang lain. Nah, kita akan belajar sepanjang triwulan ini mengenai kitab Yesaya, dan pelajaran yang pertama mengenai krisis identitas dari mereka yang tinggal di Yudea. Mereka lupa bahwa mereka adalah milik Tuhan, Tuhan surgawi mereka, sehingga mereka kehilangan identitas sebagai umat pilihan Tuhan. Biarlah melalui pelajaran ini kita dapat diingatkan bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Terlebih lagi di akhir dari zaman akhir. Ya. Pekan ini kita akan melihat pekerjaan Allah untuk mengembalikan umatnya kepadanya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita kembali lagi, dan sebelum kita masuk di pelajaran pertama hari Minggu, saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta untuk secara garis besar kitab Yesaya ini apa sih, siapa sih Yesaya, siapa dia yang menulis kitab ini, dan tentang apakah kitab Yesaya ini? Silakan Pak Pendeta. Baik, Yesaya. Yesaya ini sebenarnya nama singkatan ya, yang kemudian jadi lebih terkenal daripada nama dia sebenarnya. Karena kalau dalam bahasa Ibrani, ini adalah versi pendeknya Yesaya. Sebenarnya dipanggil dia dengan Yesayahu. Oh, ada hu-nya di belakang. Ya, ada Yahunya. Yesayah, itu kan menunjuk kepada nama Tuhan ya. Tapi sebenarnya dia disebut dengan Yesayahu. Kalau kita cek dalam bahasa Ibrani, dalam kitab ini dia dipanggil dengan Yesayahu. Ya. Tapi oke lah. Dan artinya itu adalah YHWH, itu tidak sembarang disebutkan ya. Adalah keselamatan, atau YHWH akan menyelamatkan, atau keselamatan dari YHWH, atau banyak cara kita untuk menerjemahkannya. Dan ini mempunyai makna yang mirip dengan nama Yosua, Hosea, dan kemudian Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus itu Yesua, ya. Yesua. Nah, itu juga mirip namanya ya. Jadi apa lagi yang kita bisa dapatkan dari Yesaya ini, bahwa ini fun facts ya. Guess what? Terdiri dari 66 pasal. Ya, walaupun sebenarnya ini dinomori setelah pengkanonisasian, jadi dibikin. Tadinya ini muncul kitab ini, dan semua kitab tanpa nomor, bukan tanpa nomor pasal, tanpa nomor ayat. Tapi ini menarik ya, apalagi kita sebagai orang muda, ya kita suka menghafal dan mengasosiasi. 66 pasalnya, dan sama juga dengan jumlah kitab di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ya. 39 di Lama, 27 di Baru. Dan dibagi juga seperti itu. Dibagi dua. Jadi kalau kita mau bicara tentang pembagian yang paling sederhana, maka kitab ini dibagi dua. Dibagi dua dari pasal 1 sampai pasal 39, itu bagian pertama. Lalu 40 itu bagian kedua, sampai pasal 66. Wow. Dan luar biasanya, ya 39 kitab pasal pertama itu lebih mengarah kepada ya konsep-konsep Perjanjian Lama. Sementara bagian yang kedua, konsep-konsep Perjanjian Baru ya. Karena di pasal berapa itu, 60 berapa, mengenai langit dan dunia yang baru. Ya, seperti contohnya seperti itu ya. Jadi sungguh menarik ya. Jadi itulah sebabnya ada orang yang ya meskipun terlalu arogan untuk katakan bahwa ketika kita kehilangan seluruh kitab dan yang tinggal hanya kitab Yesaya. Kitab Yesaya adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sekaligus. Jadi kayak Alkitab kecil ya. Kecil. Nah, satu lagi mungkin yang saya perlu terangkan, agar kemudian ada klarifikasi ya. Di dalam pelajaran kita disebutkan bahwa papanya Yesaya adalah Amos. Begini, ada 3 Amos, minimal begitu ya. Nah, Amos yang disebut sebagai papanya Yesaya, lalu satu lagi Amosnya si Nabi Amos, lalu satu lagi Amos
disebut itu dalam kitab Lukas dalam silsilah Yesus. Walaupun sebenarnya itu versi Grekanya sebenarnya itu merujuk kepada Amon, Raja Amon. Ya, nah, jadi 3 Amos. Nah, tapi begini, khusus untuk papanya Yesaya seharusnya tidak ditulis dengan kata Amos. Jadi dipakai kan apa namanya? Kalau ditransliterasi dia bukan S, bukan Sameh, tapi Sadek. Jadi TS gitu ya, atau transliterasi pakai Z. Jadi Amos. Nah, karena artinya juga beda ya. Kalau misalnya Amos ya Amosnya apa ini? Nabi Amos. Nabi Amos ini apa ya? Artinya apa ini ya? Apa ya? Disebut sebagai yang kuat gitu ya, itu artinya. Sementara kalau kita pakai Amos gitu ya, maka itu lebih kepada artinya beban atau si pemikul beban. Oh, Beda ya, artinya beda itu. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi saya hanya mau klarifikasi, jadi ketika kita baca itu misalnya Amos, siapa tahu ada yang pakai searching untuk pakai bahasa Indonesia, karena kalau pakai bahasa Indonesia, semua Amos itu Amos. Nah, tapi bedakan, ini Amos yang satu ini, papanya Yesaya itu ditulis dengan Amos. Ya, kalau disebut gitu ya, ada T-nya, Amos. Ya, itu saja. Ya, terima kasih. Banyak hal yang lain ya, tapi cukuplah. Ya, Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta untuk fun facts-nya ya. Kita akan masuk di pelajaran hari Minggu, silakan Norman. hari Minggu judulnya Dengarlah Hai Langit. Ini mencakup Yesaya 1 ayat 1 sampai 9. Ini menarik karena strukturnya itu tuh enak, dibuka dengan Yesaya dapat penglihatan dari mana, yang berarti ada penekanan bahwa ini valid nih, beritanya valid. Terus yang kedua, dia dikasih tahu siapa dirinya, dia anaknya Amos. Terus yang ketiga, membahas mengenai siapa. Kan pasal 1 ayat 1 sampai 9 ini kan membahas mengenai si Yehuda itu kan, bangsa setelah kerajaan itu terbelah jadi 2. Nah, ini fokusin ke kerajaan Yehuda yang dimana saat itu Tuhan tuh kayak capek ya kalau kita bahasa sekarang ya. Ini udah capek-capek diselamatin kemarin-kemarin. Gemes ya. Iya, gemes kayak apa sih maunya sih kayak gitu loh. Kalau orang curhat apa sih maunya sih, udah capek-capek diselamatin. Dan akhirnya Tuhan kasih teguran lah melalui Yesaya ini. Makanya dari Yesaya 2 sampai 9 itu isinya adalah teguran kepada bangsa Yahudi pada saat itu, nih loh, kamu tuh udah jauh gitu kan. Nah, yang paling aneh mungkin ketika Tuhan pakai frasa dengarlah hai langit. Nah, itu seakan-akan kayak ini kenapa jadi ada merujuk kepada dewa-dewa gitu kan. Sebenarnya ini lebih kepada pendekatan Tuhan kepada bangsa Yahudi pada saat itu. Karena mengingat bahwa kerajaan Het waktu itu dia dalam berpolitik, dia kalau misalnya kita buat perjanjian antara kita dan kerajaan Het itu, nah mereka akan lebih oke, kita buat perjanjian tapi di depan para Baal-Baal, di depan para dewa-dewa kami ya, atas nama langit dan bumi. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Nah, Tuhan memakai pendekatan itu supaya kasih tahu lagi nih ke bangsa Yehuda pada saat itu, nih ini udah separah ini loh kamu. Udah sampai harus ada sebuah apa istilahnya ya, sebuah perantara gitu, sebuah penyetujuan bahwa nih, dengerin baik-baik nih. Bahkan langit pun harus mendengar ini, bahwa kamu tuh sudah salah sejauh ini gitu. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Norman. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Senin, judulnya adalah ritual yang buruk. Nah, ini melanjutkan dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Norman. Yesaya 1 ayat 10 sampai 17. Bahkan kalau di Alkitab bahasa Indonesianya kita dikasih judul ya, kita kayak dikasih subjudul, bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Di sini kita melihat bahwa Tuhan sepertinya muak dengan korban-korban yang dipersembahkan oleh bangsa Israel. Karena tangan yang sama yang mempersembahkan korban, tangan yang sama juga yang berbuat kejahatan, yang melakukan dosa. Jadi kayak
Tuhan bilang, apa gunanya kamu mempersembahkan korban, tetapi kamu masih juga melakukan hal-hal yang tidak benar. Kalau kita lihat bahkan di ayat 10, di situ dikatakan Tuhan menggunakan perumpamaan tentang Sodom dan Gomora untuk menunjukkan betapa jahatnya bangsa ini. Di ayat yang 13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kita lihat di ayat yang ke-16 dan 17, ini adalah apa yang Tuhan suruh kepada bangsa Israel. Dikatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi ini adalah instruksi spesifik yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Jadi bukan cuma dibilang kamu tuh begini, 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 tetapi Tuhan juga kasih solusinya. Ini loh, basuhkanlah dirimu, bersihkanlah segala kamu dari segala pelanggaranmu, belalah hak anak-anak yatim dan janda, berbuatlah kebaikan. Bahkan yang saya suka di sini digaris bawahi, belajarlah berbuat baik. Kenapa dikatakan belajar berbuat baik ya? Karena secara alamiah manusia itu cenderungnya melakukan dosa. Ya. Jadi ini bukan dosa keturunan dari Adam, bukan. Tapi manusia punya kecenderungan untuk melawan Allah. Makanya Tuhan katakan belajarlah berbuat baik. Ada satu kutipan yang saya sangat suka, maupun saya lupa di mana, dikatakan kamu harus secara alamiah, kamu itu bukan orang yang suka membantu, bukan orang yang suka bicara baik kepada orang lain, tentang orang lain. Makanya harus latihlah dirimu supaya kamu bisa menjadi seperti itu. Jadi ini sama dengan yang kita baca untuk belajar berbuat baik. Ada pertanyaan di bawah, Pak Pendeta, pekabaran apa yang dapat kita temukan bagi kita sekarang dalam ayat-ayat ini, dalam konteks di mana ayat itu diberikan? Ritual yang buruk. Kita belajar di sini, ini sesuatu yang luar biasa ya. Saya percaya bahwa Roh Kudus mengiluminasi penulis untuk menuliskan ini, bahwa ternyata ibadah kita yang sesungguhnya bukan pada waktu, ya memang kita perlu beribadah, datang ke gereja dan segala macam ya, tapi dia sedang mengarahkan kita. Jadi konsep dari Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 17 ini mengarahkan bahwa ibadahmu itu ritualnya ada pada waktu engkau praktek hidup. Jadi seperti bahasa kita ya, kita dalam bahasa orang Yahudi ya, kalau kita misalnya mau makan, ritual basuh kaki, basuh tangan perlu. Tapi ternyata ritual yang sebenarnya, bukan ritual yang buruk, adalah ketika kita bersantap, sebelum bersantap, kita ingat siapa yang belum makan. Pada waktu kita mau hadap kepada Tuhan, lalu kemudian mau sembahyang, lalu kita teringat bahwa ada orang yang telah menyakiti hati kita, dan kita sakit hati luar biasa. Kita ingat, lalu Yesus katakan, pulang dulu, tinggalkan dulu korbanmu, lalu berdamai dengan orang itu. Aku maafkan kau. Jadi di situ apanya? Jadi di situ apa namanya? Realnya. Jadi ya luar biasa ya. Jadi kita dituntut oleh Tuhan. Jadi bukan hanya di perjanjian baru itu disebutkan, di perjanjian lama, right in the first chapter of Isaiah disebutkan itu ya, bahwa ritual-ritual itu harus amen dengan perbuatan-perbuatan sehari-hari. Jadi Tuhan bukan orang yang bisa disuap. Berbuat jahat di luar, lalu nanti kan tinggal ritual kan begitu ya, bayar persembahan, clear. Jadi ini agak berbeda dengan konsep yang ada di Maleaki ya. Kitab Maleaki kan kesalahan mereka adalah memberikan persembahan yang cacat. Levelnya di bawah ya. Tidak seharusnya unworthy. Tapi di sini tidak, terbaik. Cuman masalahnya perbuatannya tidak baik. Maka itu pun dipandang Tuhan sebagai kejijikan.
Luar biasa. Tapi ada satu yang saya perlu tambahkan juga. Ini fan fact lagi ya. Iya. Luar biasa, banyak sekali. Bahwa orang Ibrani menyebut Gomora, bukan Gomora, tapi Amora. Jadi Gomora Kayak ini, amoral gitu ya. Iya. Jadi Gomora ini adalah versi bahasa Grekanya ya, LXX Septuaginta. Jadi kalau orang Ibrani lebih mengarahnya dengan tanpa G ya, Amora. Amoral. Ya, tapi jangan tanya artinya ya, karena sulit sekali mencari artinya ya, karena nama kota orang lain kan begitu. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Selasa. Silakan Pak Pendeta. Baik, pada hari Selasa, karena ini bicara tentang krisis ya, krisis kepemimpinan atau krisis identitas, maka pada hari Selasa ini dengan judul argumen pengampunan diambil dari Yesaya 1 ayat 18 dan inilah ayat hafalan kita. Iya. Saya suka sekali ya. Jadi pelajaran, mudah-mudahan terus ini nanti ya, di pelajaran-pelajaran berikut bahwa ayat hafalan itu tidak tinggal hanya ayat hafalan, tapi tetap dibahas dalam pelajarannya ya. Kali ini diambil pada dibahas secara khusus pada hari Selasa. Ya. Nah di sini disebutkan bahwa dalam kaitannya dengan krisis identitas ini, ya, bahwa Allah menyediakan pengampunan bagi para petobat. Jadi engkau sudah kehilangan identitasmu oleh karena pemberontakanmu, oleh karena kesalahan. Nah kali ini disediakan pengampunan agar kemudian identitas mereka itu direstorasi. Ya. Nah jadi kata-kata menyebutkan marilah kita berperkara. Berperkara ini kan seperti mari kita ya berargumen lah. Cari masalah gitu. Ya, dalam kaitan tertentu cari masalah ya. Kayak Tapi di debat sini saya mau melihat bahwa ada sisi luar biasa yang memperlihatkan bahwa Allah itu, Tuhan itu terbuka dengan umatnya. It is not a big deal ya untuk Tuhan untuk dengar umatnya itu berdebat gitu dengan dia. Coba begini-begini. Dan kemudian Tuhan berikan rentetan ya. Inilah problemmu. Inilah kejatuhanmu, inilah kelemahanmu. Nah, coba di mana saya yang salah? Kalau saya katakan bahwa ya kamu nggak seperti itu, ya gimana? Jadi mari kita berperkara seperti itu ya. Jadi disampaikan sisi keterbukaan Tuhan untuk berargumentasi dengan umatnya. Kemudian di ayat 2-15 disampaikan ya sejumlah tuduhan yang tak terbantahkan mengenai kesalahan-kesalahan orang Yehuda. Umatnya nggak bisa bilang apa-apa ya. Mau dibilang memang betul ya, memang faktanya seperti itu. Lalu kemudian khusus di ayat 16 dan 17, sebelum ayat hafalan kita, Tuhan menyerukan agar mereka mengadakan perubahan. Lalu ditutup dengan mari berperkara. Jadi disampaikan dulu segala sesuatu yang perlu diketahui oleh umat supaya mereka terbuka. Jadi artinya di sini bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan. Dan kesempatan adalah harapan. Ya, diberikan kesempatan itu harapan. Nah, meskipun dalam keadaan terpuruk ya, dalam keadaan katakanlah terpenjara, itu juga dalam pandangan Tuhan harus diambil menjadi sebuah kesempatan untuk berubah. Saya mau katakan bahwa seringkali orang ketika dalam keadaan masalah, ketika terjerumus, baru kapok. Bahasa kapok itu bagus sekali ya, kapok ya. Saya kira bahasa yang lain nggak punya kata kapok ya. Kapok, ya. Jera gitu ya, jera. Dan Tuhan katakan bahwa jangan itu dianggap sebagai sesuatu yang, udahlah, nantilah setelah saya bangkit lagi baru saya kemudian berubah. Tidak, justru pada waktu itulah orang itu harus berubah. Ketika tidak ada lagi yang bisa disandar ya, tempat bersandar tidak ada lagi. Maka disitulah kesempatan untuk bisa orang berubah. Lalu ada pernyataan ini, dosa yang merah seperti kirmizi ya. Ada kata-kata kirmizi kesumba. Kita mau cari-cari tahu apa sih ini kirmizi, apa ini kesumba ya. Ternyata ini adalah warna ya, warna paling disebutkan dalam kamus warna paling brilian katanya dari warna merah itu. Warna merah, oh enggak ya, lebih merah dari itu mungkin. Jadi warna darah namanya ya. Dan itulah ya, dosa itu begitu menodai hidup, tapi itu bisa dihilangkan, ditransformasi. Saya mau katakan konsep ini sepertinya konsep dari Yeskiel dan Yeremia yang mengatakan bahwa ini bukan dempul ya, bukan dicat ulang. Jadi merah kan seperti ini ya, meja ini. Katakanlah ini merah, katakanlah ini crimson ya, apa namanya?
Kesumba dan kirmizi, warnanya luar biasa merah, ternoda luar biasa. Nah, bagaimana bikinnya putih ya? Nah, dicat lah, kan begitu. Nah, konsepnya tidak sebegitu, ini transformasi, diubah. Itulah sebabnya dalam Yeremia, juga di Yeskiel dikatakan, aku berikan kepadamu yang baru. Jadi nggak pakai yang lama itu, yang baru. Nah, itulah konsep yang diterangkan di dalam pelajaran ini ya, new heart, ya. A new spirit within you. Dalam Yeremia disebutkan seperti itu. Jadi dengan demikian pengampunan ilahi yang ditawarkan ini berfungsi sebagai dasar dan alasan bagi Yehuda untuk mengubah cara hidup mereka. Demikian. Tadi kalau pendeta bilang soal dempul berarti kayak dihilangin ya. Ditambal gitu ya, didempul Oh, ya. didempul. Ya walaupun mungkin diamplas dulu mungkin Ya, supaya mungkin hilang. diamplas gitu ya. Tapi Biar masalahnya noda dosa itu kan bukan hanya di permukaan. Itu Dalam. masuk ya. Itu masuk meresap. Kalau bicara tentang kain, itu sudah masuk ke dalam apa namanya? Tisu dari apa itu namanya? Dari ya, lalu kita cuci. Ya mungkin bersih sedikit tapi tetap ada tinggal di situ. Ya ini bukan iklan deterjen ya, ada deterjen katakan hilang memang sampai. Nah, bukan ya, tapi ini memang sudah stain dia, sudah masuk di situ. Jadi harus diganti. Dan itu yang Tuhan katakan. Ya. Soal hati yang baru itu tadi pendeta sudah katakan, secara realnya seperti apa sih hati yang baru itu pendeta? Ya memang bagaimana mungkin ya kita dapatkan hati baru, itu kan transplantasi namanya kan. Iya. Nah, bicara hati di sini kan bicara pikiran ya. Pikiran. Jadi bukan transplantasi liver ya, bukan ya. Dosamu merah seperti itu, hatimu kotor katanya. Bukan pankreasnya tapi pikiran itu. Iya. Nah, pikiran kita ini kan banyak bagian ya. Orang bilang bagi-bagi 3 ya. Jadi terekam di situ semua ya. Apapun terekam di situ. Ya. Tapi Tuhan katakan, aku berikan kepadamu pikiran yang baru. How could it be ya? Mana mungkin ya? Karena ada di situ ya. Tapi itulah transformasi itu. Ketika orang wajahnya mungkin tetap sama, tapi sifatnya udah berbeda. Karena apa? Kendali dari surga itu ya. Jadi saya mau katakan bukan ditukar ya. Kalau bicara tentang human level ya di dunia ini, ya tapi nantilah dibarui kita. Tapi di dunia level ya di level dunia sekarang ini nggak mungkin. Tapi ya believe it or not, Tuhan bisa kerjakan transformasi ya, mengubah orang itu memang artinya mengubah pikiran, dikasih yang baru memang. Walaupun dia tetap pakai yang lama ya, artinya spare partnya lama, tapi sebenarnya baru. Ya. Kuasa itu ya luar biasa. Ya. Sulit untuk diterima, tapi saya percaya. Ya. Karena ada banyak bukti dalam Alkitab orang yang tadinya seperti ini, jadi seperti ini. Seperti baru ya, bukan seperti baru, memang baru ya. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Semakin menarik pembahasan kita, jadi jangan kemana-mana. Kita lanjutkan pelajaran kita hari Rabu, silakan Norman. Hari Rabu judulnya memakan atau dimakan. Ini mengambil Yesaya 1 ayat 19 sampai 31. Nah ini ada yang menarik. Dari pasal 19 sampai 31 ini. Kenapa? Karena kalau sahabat kita bilang sih ini sebuah pola yang biasa ditemukan dalam Alkitab. Ada jika, ada maka. Ada sebab, ada akibat. Ada berkat, ada kutuk. Dan ini juga jadi satu sentilan sih bagi bangsa Yahudi pada saat itu ya. Karena kan capek-capek diselamatin, diingetin lagi. Ini loh, ada loh ini ketentuan-ketentuannya yang telah kamu buat sebelumnya pada saat zaman Musa. Itu di Ulangan 30, 19, dan 20 gitu kan. Dimana pada saat itu kan ketentuannya itu adalah kalau di sekolah sahabat kita saat yang pertama menghitung kembali apa saja yang Allah telah lakukan bagi mereka. Terus yang kedua ketentuan-ketentuan atau perintahnya itu yang harus dipelihara agar perjanjian itu dapat tetap terpelihara. Yang ketiga ada referensi untuk saksi-saksi, dan yang keempat berkat serta kutuk untuk mengamarkan umat apa yang akan terjadi jika mereka melanggar kondisi-kondisi perjanjian itu. Nah jadi struktur inilah yang dipakai kembali di Yesaya 1 ayat 19 sampai 31. Diingatkan kembali, nih kita punya sebuah perjanjian dengan Allah. Inilah perjanjiannya. Ada berkat, ada kutuk, ada jika, ada maka. Dan yang jadi masalah adalah bangsa Yahudi pada saat itu lebih memilih untuk tidak menuruti perjanjian itu. Kalau menilik kembali kepada peta politik lah ya pada bangsa-bangsa pada zaman itu, nih jelas-jelas kalau sudah salah
jalan, kalau sudah di-cut itu perjanjiannya ya akan ada akibatnya kan. Ya. Dan yang sekarang bangsa Yahudi mendapatkan akibatnya. Mereka mendapatkan akibatnya. Karena tadinya kan seandainya mereka mau untuk tetap berpegang pada perjanjian dengan Allah, ya dapat keuntungan, kalau sahabat kita bilang keuntungan yang luar biasa gitu loh. Tapi ya sayangnya mereka untuk memilih jalan lain gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya pendeta, kenapa dari sekian banyak perjanjian kan selalu biasanya tuh ada celahnya tuh, ada zona abu-abunya. Nah, ini kenapa cuman ada hitam dan putih, cuma ada iya atau enggak gitu pendeta? Kenapa seperti ini nggak ada celah nih, kayak gimana gitu? Ya, sebenarnya kalau mau mengikuti apa namanya the wickedness of human heart, selalu ada celah, ya kan? Karena kalau kita perhatikan di pelajaran hari Rabu ya, ini kan konsekuensi, konsekuensi ya. Jadi kalau kamu buat ini ada pahala, kalau kamu buat ini kamu kena ganjaran, ya ada ganjarannya. Lalu disebutkan dan saya mau katakan bahwa yang disampaikan ini dari ayat 19 sampai 31, kalau kita baca pelan-pelan ini, kita bisa temukan masih banyak celah yang kita bisa buat ya. Kan begitu. Tapi memang bicara tentang konsekuensi, ya semuanya jelas ada ya. Kamu akan dapat ini, kalaupun sekarang tidak dapat, nanti kau dapat. Artinya kita sebagai umat Tuhan harus ada sesuatu yang perlu kita tanamkan dalam pikiran, bahwa ini tidak main-main loh ya. Kalaupun mungkin kita bisa katakan bahwa saya berada di zona abu-abu, tapi tetap abu-abu itu hitam. Suatu saat nanti akan seperti itu ya. Jadi jangan ada berpikir bahwa kita bermain-main ya. Saya mau katakan bahwa banyak orang, termasuk orang Kristen, yang bermain abu-abu. Saya kira bisa lah Tuhan. Jadi dia bikin doktrin sendiri bahwa Tuhan maaf pemaaf gitu ya. Memang Tuhan maaf pemaaf, tapi jangan permainkan itu. Itu namanya take it for granted kan begitu. Iya. Ya, jadi seperti mempermainkan begitu. Tapi yang penting Tuhan sudah katakan ini. Ya kalaupun misalnya sekarang tidak dapat ganjarannya, tidak dapat kutuknya, tapi itu artinya kita sudah berada bukan di apa namanya di zonanya Tuhan ya, bukan di apa namanya di wilayah yang Tuhan mau kita berada ya. Itu yang saya bisa katakan. Jadi terserah, karena sekarang orang bisa bermain-main dengan katakan oke, saya nggak dapat, berarti kan aman ini, berarti sudah ada pengampunan ya, karena saya nggak dapat kutuk seperti yang diceritakan dalam perjanjian lama kan, dimakan oleh pedang kan. Soalnya pedang kan jarang muncul di jalan raya sekarang. Yang ada pisau, paling belati kan, pedang kan gitu. Tapi ya saya mau katakan bahwa jangan bermain dengan itu. Prinsipnya ada bahwa kita disuruh oleh Tuhan seperti ini, maka penurutan mutlak ya. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi nih pendeta Ya. mengenai berkat dan kutuk. Sebenarnya ini sudah sering sekali dibahas, tetapi mungkin pendeta punya pandangan yang berbeda tentang berkat dan kutuk, karena kalau kita lihat banyak juga orang yang merasa saya di jalan yang benar, saya menurut sama Tuhan, tapi saya mendoakan hal ini, atau saya kok yang di sana yang tidak benar tapi kayaknya berlimpah, saya kok kayaknya gini-gini aja. Itu gimana pendeta soal berkat dan kutuk? Ya, ini sulit dijawab ya. Saya mau katakan, tapi bukan tidak ada dasar ya. Saya mau katakan bahwa inilah sebenarnya intisari dari Mazmur. Kita Mazmur katakan bahwa berbahagialah orang yang begini, tapi celakalah orang yang begini. Ada dua sisi bukan? Tapi dalam perjalanan kita Mazmur diberitahukan kepada kita bahwa ada banyak kali juga orang yang setia seperti Ayub kena celaka. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, menderita setengah mati, kehilangan anak semuanya. Soal harta mungkin tidak terlalu penting bagi dia, tapi anak-anaknya 10 orang ya, 7 laki-laki, 3 perempuan, mati dalam satu hari. Wah, itu menyakitkan ya. Tapi kemudian disitulah muncul pasal 73 sebagai ya katakanlah pertengahan dari kitab Mazmur yang mengatakan bahwa ada kecemburuan seorang benar di situ. Aku cemburu katanya. Aku cemburu. Kenapa mereka gemuk yang jahat itu, sementara kami siksa hidup kami. Dan kemudian kita digiring pada bagian akhir pasal 150 kitab Mazmur.
bahwa segala sesuatunya haleluya. Dan bukankah ya di pelajaran berikut nanti ya kita akan sampai kepada kita temukan semua jawabannya itu ada di bait suci. Karena memang kita hidup di dunia jahat. Jadi kadang-kadang janji Tuhan katakan engkau baik-baik saja. Engkau nuruti aku, maka kau akan baik-baik saja. Tapi setan juga bermain kan. Dia bikin itu dipatahkan. Karena kita hidup di dunia yang berdosa, tidak ideal kan. Tapi pertanyaannya sekarang, percayakah dengan kata-kata Tuhan? Kalaupun tidak kita sejahtera di sini, setidaknya kita tetap damai dengan Tuhan. Karena saya tidak langgar dia. Saya tidak langgar keputusannya. Kalaupun saya siksa, tapi saya tahu bahwa dia berkenan kepada saya. Karena pada akhirnya nanti saya akan dibawa kepada apa? Kepada pahala itu. Bukan soal pahala dapat ini, dapat harta. Enggak. Kebersamaan saya dengan Tuhan. Kan itu yang paling utama. Karena kalau bersama dia apalagi yang kurang. Kan begitu. Sulit dijawab memang, benar. Tapi ada dasarnya. Hidup kita ini tidak normal di sini. Dibilang A belum tentu hasilnya adalah A. Dikerjakan baik belum tentu hasilnya baik. Tapi setidaknya di akhir nanti saya dapat. Ibrani juga katakan seperti itu kan. Mereka berusaha sedemikian rupa, pasal 11. Berusaha begini tapi mereka tidak dapatkan perhentian itu. Sampai nanti yang sejati di surga. Tapi ada juga orang dapat keberkatan di bumi. Ada. Kalau setia kan begitu. Tapi jika pun itu tidak dapat, setidaknya saya dapat nanti di surga. Kan begitu. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Kamis. Judulnya adalah Lagu Cinta yang Tidak Menyenangkan. Kalau seingat saya dulu, mungkin 10 atau 20 tahun lalu, lagu cinta itu selalu sesuatu yang indah. Seingat saya ya, mungkin ada juga yang tidak, tapi bagi saya lagu cinta itu selalu yang indah. Digambarkan dengan mungkin berbunga-bunga, lalu suasana hati yang bahagia. Tapi makin ke sini, saya menemukan banyak lagu cinta yang seperti judul ini tidak menyenangkan. Lagu cinta yang sedih-sedih, yang galau-galau gitu. Cinta bertepuk sebelah tangan, jadikan aku yang kedua gitu kan. Itu kan kayak nggak make sense kan. Poligami ya. Iya, itu masa kamu cinta tapi mau diduakan gitu kan, nggak masuk di pikiran. Dan banyak hal yang lain, lagu-lagu yang sedih, yang sepertinya tuh membawa seperti tidak ada harapan lagi kalau putus cinta. Namun kita membahas mengenai lagu cinta di dalam Yesaya 5 ayat 1-7, nyanyian tentang kebun anggur. Wah, kalau kita baca ini saya saja sampai tersentuh ya. Dikatakan aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, tentang nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Tempatnya subur ya. Ia mencangkul dan membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Bibitnya berarti bagus. Ya. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Jadi kayak apa nih yang salah di sini? Tanahnya subur, bibitnya yang terbaik, lalu ada yang jagain, benar-benar dirawat, dipotong, dirawat dengan baik lah. Tetapi hasilnya tidak baik. Tentu ini menjadi satu kekecewaan. Nah, ternyata di sini kita di pelajaran hari Kamis dikatakan Tuhan menggunakan perumpamaan tentang kebun anggur. Kalau di ayat 7, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Jadi kita melihat mungkin bagi orang-orang yang sedang suka-sukanya menanam ya, di tahun lalu 2020 lagi zaman pandemi, lagi banyak yang booming tuh nanam-nanam, mau tanaman apa, atau mungkin yang ada hasilnya buah gitu. Mungkin mereka bisa merasakan kalau sudah diusahakan dengan baik tapi hasilnya ternyata nggak baik gitu.
Ya. aduh ini kenapa nih, aduh kayak ada rasa sedih, ada rasa kecewa. Nah seperti itulah juga Jangan-jangan Tuhan. buah itu kena corona gitu. Bahkan dikatakan di ayat yang keempat, apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Ini kayak kesedihan dan kekecewaan Tuhan yang begitu dalam ya terhadap bangsa pilihannya. Dan saya ada yang mau saya baca di dalam pelajaran hari Kamis, menurut saya ini sangat baik sekali. Di paragraf ketiga, ketika kita berdosa, Allah tidak segera memisahkan kita dari dirinya dengan menghilangkan perlindungannya dan menghancurkan kita. Dengan sabar, Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk menerima pengampunannya. Dia tidak menyingkirkan siapapun yang menyambut panggilannya. Dia membujuk selagi masih ada harapan untuk memberikan respon kepadanya. Dia tidak segera mengambil kata tidak sebagai jawaban, sebab dia menyadari bahwa kita sangat bodoh dan mudah diperdaya oleh dosa. Jadi Tuhan itu sudah melakukan berbagai cara. Sampai Tuhan katakan, apalagi yang belum kuperbuat. Di sini dikatakan, namun jika ia tidak mendapat respon apapun dari kita, maka dia akan mengakui pilihan kita dan membiarkan kita pada jalan yang kita sudah pilih. Jika kita terus-menerus menolak imbauan Allah melalui Roh-Nya, pada akhirnya kita akan melewati titik di mana kita tidak bisa kembali. Berpaling dari Kristus sangatlah berbahaya. Hanya itu yang Allah dapat lakukan sebab Ia menghargai kebebasan memilih yang kita miliki. Ini satu teguran yang keras buat saya juga, buat kita semua. Berpaling dari Kristus adalah satu hal yang sangat berbahaya. Terus pandang kepada Kristus. Silakan Pak Pendeta. Ya, luar biasa sekali ya. Tapi berbicara mengenai lagu lagu patah hati nih, lagu patah hati ya. Kan banyak orang yang kemudian patah hati bunuh diri. Ya. Ya. Dan dalam konteks ini seperti begini, ada sepasang pasangannya inilah yang senantiasa mendukung orang ini. Katakan menyekolahkannya, bahkan menyekolahkannya. Tamat dari UNAI katakan atau dari UNCLUB. Tamat dari Pematang Siantar, tamat. Tapi setelah tamat dapat pekerjaan lupa. Bagaimana hancurnya hati Tuhan ya. Dia pakai ini sebuah ilustrasi yang luar biasa agar kemudian orang bisa mengadili ini apa sebenarnya yang terjadi ya. Dan semua orang dengan kepiluan yang disampaikan oleh Yesus dalam lagu cintanya yang tidak menyenangkan itu pasti akan membela Tuhan. Ya kan? Ini yang terjadi. Kamu yang keterlaluan ya. Ya ada banyak konsep yang kejadian seperti begini kita dengar ya. Ditinggalkan orang itu setelah dia berhasil. Ya. Banyak juga cerita-cerita fiktif diangkat dari tema-tema seperti ini ya. Jadi ya begitulah. Yang sekali lagi tidak ada alasan bagi kita untuk katakan bahwa Tuhan layak untuk ditinggalkan. Karena dia telah berbuat begitu banyak. Semua hal ya. Semua hal sudah kulakukan, apalagi yang kurang. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan masuk di pelajaran hari Jumat dan kesimpulan. Kita masuk di pelajaran hari Jumat, silakan Pak Pendeta. Baik, sebagai pendalaman ada satu hal yang saya mau tambahkan untuk hari Minggu ya. Dalam pelajaran kita diarahkan bahwa pasal 1 ayat 2 yang menyebut dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Lalu kemudian disebutkan sebab Tuhan berfirman. Nah, ini mengarahkan kepada kita bahwa pernyataan pertama datang dari Yesaya. Lalu kemudian berikut selanjutnya dimulai dari 3 itulah perkataan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan ya. Koh amar Yehwa, kira-kira begitu ya. Jadi seperti itu disampaikannya. Tapi dalam pelajaran kita kan disebutkan oleh Dr. Roy Gain ya. Dia adalah penulis atau kontributor untuk pelajaran kita triwulan ini. Dia mengarahkan pikiran kita bahwa itu adalah perkataan Tuhan.
Sehingga dengan demikian disebutkan bahwa Tuhan tidak sedang tidak sedang meminta dukungan kira-kira begitu, tapi ini seperti tipikalnya orang-orang Gentile yang meminta dewa-dewanya untuk menjadi saksi. Ya, kesannya saksi. Ya. Tapi itu pandangan satu ya. Tapi pandangan yang lain juga diberikan oleh komentator bagi penuntun pelajaran sekolah Sabat. Nah, juga adalah ahli Perjanjian Lama bernama Dr. Theophilus Korea ya di Filipina. Dia mengarahkan bahwa konsep ini seperti begini. Menyebutkan dengarlah langit, ini merujuk kepada bahwa ternyata pekabaran Yesaya ini tidak hanya skupnya di tempat kecil, di Yehuda saja, tapi lebih kepada ini alam semesta, bahkan sampai kepada kita zaman sekarang. Jadi ini relevan juga kepada kita karena ini panggilannya ya oleh dengarkan ya, langit dan bumi tolong dengarkan. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam pendalaman ya. Saya memahami bahwa fokus pelajaran pekan ini kan oleh membaca ayat atau perikop penting dari Yesaya pasal 1 sampai pasal 5 bahkan ya. Kita melihat bahwa Allah berkarya. Karyanya itu salah satu adalah fokusnya untuk mengembalikan umatnya, bangsa Yehuda dalam hal ini, agar bisa kembali kepadanya. Kan begitu. Nah, apa sajakah yang dilakukannya? Nah, seperti pada pelajaran kemarin ya, hari Kamis, di mana Yesaya pasal 5 ayat 4 mengatakan, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku ini yang belum kuperbuat kepadanya. Artinya begini, Allah sudah melakukan segala sesuatu untuk kebun anggurnya, untuk umatnya. Nah, sebagian dari segala sesuatu itu disampaikan dengan terperinci pada hari Minggu sampai Kamis. Nah, saya pahami dengan cara seperti itu. Apa saja yang dibuatnya, pada hari Minggu kita belajar bahwa dengan membuat perjanjian dengan umatnya, dia mengembalikan umatnya. Pada hari Senin, dia menuntut ibadah. Bukan persembahan korban, tapi ibadah yang juga harus selaras dengan perlakuan sehari-hari ya. Jadi ibadah seharusnya datang dari kehidupan yang benar. Orang yang benar dalam ibadahnya juga akan benar. Jadi tidak boleh dibolak ya, dibalikkan ya. Lalu di hari Selasa dia menyediakan pengampunan ya, kesempatan untuk berubah bagi umatnya. Di hari Rabu dia memberitahukan pahala dan ganjaran atas setiap perbuatan. Jadi seperti seorang guru, jika kau buat begini, kamu akan dapat ini. Kalau kamu buat ini, kamu justru akan dapat ini. Jadi ada disebutkan ada amaran-amaran yang harus disampaikan. Dan itu Tuhan buat ya. Kalau kamu pilih ini, kamu akan dapat ini. Tapi kalau kau buat ini, kamu akan dapat ini. Ya. Seperti yang disebut oleh Norman tadi ya. Jika, maka. Jadi dua sisi disebutkan. Dan itu penting. Nah, banyak kali kita sebagai sebagai orang kan tidak beritahukan itu di awal. Ya. Jadi menunggu kita kesalahan. Ya. Setelah orang salah baru apa kan? Ya kan nggak dibilang dari tadi ya. Ya. Jadi hanya mau tangkap orang salah. Ya kira-kira begitu. Lalu di hari Kamis, apa yang kita bisa dapat dari pelajaran ini adalah dengan membantu umatnya mengenali diri mereka sendiri dan mengenal Allah melalui segala perbuatan kebaikan dan kemurahannya atas mereka. Jadi luar biasa ya. Jadi 5 perkara ini atau 5 pilar ini menjadi sedikit dari apa yang Tuhan buat agar umatnya itu bisa kembali. Dibuat perjanjian, dituntut ibadah itu yang sebenarnya adalah ibadah yang selaras ya dengan kehidupan kebenaran yang dilakukan sehari-hari. Lalu kemudian dia siapkan kesempatan ya. Ada namanya second chance, selalu ada second chance ya. Tapi jangan diremehkan ya. Lalu kemudian di hari Rabu dia beritahukan lebih awal ya. Jadi dikasih tahu inilah menjadi requirement inilah yang harus engkau lakukan. Jika kau lakukan ini maka begini, jika tak kau lakukan akan begini. Itu kan memberikan nilai edukasi ya bagi kita. Lalu di hari Kamis yang terakhir yaitu yang kelima, diajar orang untuk kenal diri. Banyak kita kan nggak kenal diri kita siapa ya. Kita sangka kita sudah begini, sudah A kita kan. Ternyata kita bukan A. Ternyata yang lain begitu ya. Lalu kita juga mengenal Tuhan kita siapa. Ya, dengan mengenal Tuhan kita, kita tahu jadinya, apa yang harusnya kita buat karena kita sudah kenal dengan Dia. Nah, itu yang saya bisa lihat dalam pelajaran kita. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk kesimpulannya dari pelajaran pertama tahun yang baru ini, dan juga Norman sudah berdiskusi bersama. Siapa kita? Kita adalah umat pilihan Allah. Bagaimana caranya supaya kita tidak lupa akan identitas kita? Pandanglah pada Yesus. Lihat wajahnya yang mulia. Dan kesenangan dunia will grow strangely dim. Akan lenyap dalam terang kemuliaannya. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.